Nisa dan pemirsa ya. Jadi untuk sehat gak mesti mahal makanannya Nisa. Bener banget. Aduh, tadi tuh ada pisang, bayam, terus apa lagi Nis? ada kacang. Tapi kacang nggak semuanya murah sih dok. Kalau sukanya kacang mete ya mahal juga ya. Dan ada telur Nisa. Oh, ngomong-ngomongin soal telur nih dok. Dokter udah makan siang belum ya? Belum sih. Belum. Kalau Nisa? Belum juga, tadi tuh aku rencananya pengen makan telur. Nah ini dia, telur dadar, terus dipakein nasi hangat, pakai mantap sambal. tuh ya. Ini enak banget dok. Tapi ya kenapa ampun. Dok Nisa suka dadar? Nah, kalau telur dadar ini dok, ini kan bisa dicampur dengan sambal waktu pengolahannya Iya. ya. Terus dia juga dikasih garam, jadi rasanya itu lebih gurih, terus juga menambah energi karena kan sehat banget Betul. kan. Kalau dokter suka? Kalau saya sukanya telur mata sapi. Nah, kalau pemirsa sukanya apa nih? Telur dadar atau mata sapi? Nah, ngomong-ngomong, suka telur mata kalau sapi? saya kenapa suka mata sapi? Karena putihnya ini saya suka. Jadi saya suka potong putihnya untuk asupan protein. Aduh dok, tapi jangan gitu dong dok, karena kan kuningnya itu juga banyak banget manfaatnya kan, baik untuk kesehatan, bisa menambah energi juga. Kenapa dok? Ada nggak sih kira-kira olahan lain yang ini kan dimasak pakai minyak nih, ya kan? Digoreng, otomatis katanya nih ya vitaminnya itu berkurang. Nah, ada nih satu telur rebus yang tidak terkontaminasi minyak dan bumbu-bumbuan. Dan konon katanya khasiatnya lebih banyak Nisa. Oh ya? Apa itu dok? Telur rebus kan? Nah kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Telur menjadi makanan sehari-hari yang murah, mudah, dan satu sumber protein penting bagi manusia. Suka, karena telur itu kan emang bagus ya Mbak, apalagi saya kan punya anak-anak, jadi selain kandungannya bagus dan itu bisa diolah jadi makanan apapun, praktis gitu. Suka, karena aku kurang sama nasi kurang, jadi aku konsumsinya telur setiap hari. Iya suka, karena mudah didapat dan harganya lebih murah dan terjangkau. Kalau untuk misalnya bekal sekolah paling dibuat telur dadar, telur ceplok seperti itu. Tapi kalau untuk masakan bisa dikecapin, dicampur dengan yang lain. Aku direbus Bu, direbus terus kalau aku udah makan ada sisa aku taruh kulkas. Setelah itu kalau aku mau makan ya aku dinginin seperti biasa aja, nggak diangetin. Biasanya anak-anak sih suka didadar, diceplok, dan buat dicabein telurnya. Manfaatnya sih banyak sekali ya, apalagi untuk pertumbuhan anak-anak, untuk daya tahan tubuh, apalagi orang hamil, mengkonsumsi telur kan juga bagus buat kesehatan bayinya. Kalau manfaatnya gizinya bagus, terus dia penahan lapar kalau buat aku ya. Aku taunya itu aja. Dia bagus sih untuk daya tahan tubuh dan omega 3-nya lebih banyak sih bagus. Biasanya sih kalau ini katanya bisulan ya Mbak ya gitu, maksudnya kalau terlalu berlebihan karena kan proteinnya terlalu tinggi, kebanyakan makan telur juga nggak bagus, jadi kalau bisa ya diselang-seling gitu. Kalau aku dampaknya kurang tahu, tapi selama ini yang aku konsumsi, yang aku rasain ya aku belum pernah ada keluhan sakit. Cuma kalau menurut orang kan katanya bisulan ya, alhamdulillah sih, alam saya belum ngerasain. Iya, kalau untuk sering makan telur, kolesterol Bu. Mengolah telur pun sederhana. Cukup digoreng seperti diceplok dan didadar atau direbus. Telur rebus dikenal lebih sehat bagi tubuh karena tidak menggunakan minyak goreng yang mengandung lemak jenuh. Telur rebus biasa menjadi santapan orang yang sedang berdiet. Tingkat kematangan telur rebus bisa bermacam-macam. Ada yang suka dengan telur rebus setengah matang. Namun, ada pula yang menyukai telur yang matang sempurna. Jika telur yang diinginkan hanya setengah matang, biasanya cukup direbus dengan waktu singkat, yaitu sekitar 3 menit hingga 6 menit saja. Tetapi, jika telur ingin matang sempurna, rebuslah dengan waktu yang lebih lama, sekitar 10 hingga 12 menit. Telur rebus sehat, tapi bagaimana dengan tingkat kematangannya? Apakah telur setengah matang lebih sehat? Atau justru kadar kolesterolnya lebih tinggi dari telur rebus matang sempurna?
Ada baiknya kita simak ulasannya bersama dokter di Ayo Hidup Sehat hari ini. Wow. Wah, itulah dia tadi tanggapan masyarakat mengenai telur Iya. rebus. Ternyata telur rebus itu macam-macam loh olahannya. Ada yang setengah mateng, ada yang mateng. Tapi katanya nih dok ya, konsumsi telur rebus secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit kanker. Kira-kira bener nggak ya? Fakta atau mitos nih? Nah untuk itu langsung saja kita tanya ke Dokter Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Selamat Dok, apa siang. kabar? Narasumber kita hari ini. Iya. Nah dok, saya mau Ya. tanya dong dok, ini banyak nih tanggapan masyarakat, katanya mengkonsumsi telur rebus secara rutin dapat mencegah terjadinya penyakit kanker. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Kenapa, Dok, Kenapa mitos? dok? Mitos karena mengkonsumsi telur rebus yang banyak itu, kita tahu penyebab kanker itu, kanker, Banyak, itu Dok, ya. salah satunya adalah radikal bebas. Iya. Yang betul. bisa ditanggulangi dengan bahan makanan adalah si radikal bebas ini. Tapi kita menanggulanginya dengan apa? Dengan yang namanya antioksidan. Ya. Sementara di telur itu tidak ada antioksidan. Dia bagusnya protein tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi kalau dimakan sama kuningnya. Oh, jadi resiko naikin kolesterol dok? Iya. ya? Oke, jadi ini mitos. Mitos. Dok, ini ada juga dok pertanyaan masyarakat dok ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau rutin konsumsi telur rebus dapat mengurangi resiko penyakit mudah lupa. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta. Kenapa? Karena dia proteinnya tinggi. Protein tinggi dan ada kolesterol. Kolesterolnya di kuningnya. Iya. Nah, orang yang jadi pelupa itu kan masalahnya adalah di alat pikirnya, apa Iya. itu otaknya. Betul. Dan kolesterol itu penting sebenarnya untuk regenerasi sel-sel otak. Jadi Gitu. ini fakta dok ya? Ini fakta, tapi hati-hati lagi, jangan kebanyakan juga makan kuning telur. Oke dok, nah ini dok ya, kan saya dalam program diet ya dok Ya. ya. Nah jadi saya mengkonsumsi telur rebus ini katanya dapat membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Nah ini fakta atau mitos? Ini fakta. Wow, Fakta. fakta. Iya. Kenapa nih dok? Jadi kita tahu telur kan tadi saya bilang tinggi protein. Iya. Kemudian dia tinggi lemak kalau kuningnya. Ya. Jadi kalau Anda makan telur itu berarti proses pencernaan makanan di dalam lambung Anda itu lama. Dengan dia lama di lambung memberikan rasa kenyang. Tapi Iya. kalau Anda mau diet melangsingkan, sebaiknya kan menghindari yang berlemak, Iya. ya termasuk menghindari kolesterol. Biar apa? Biar Anda langsing tapi tubuh Anda sehat. Jadi sebaiknya yang diet makannya putih Putihnya telurnya aja. saja. Oke, tips tuh putih telurnya aja ya Iya. dimakan. Dok, ini juga ada yang mengatakan tulang dan gigi kuat kalau makan konsumsi telur rebus. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Oh, jadi ada Ya. kalsium dok ya? Ya, dia mengandung kalsium tapi kalsiumnya tidak terlalu tinggi. Tapi yang bagus dia kan tinggi protein. Jadi yang namanya memadatkan tulang dan memadatkan gigi itu Iya. bukan hanya kalsium, tapi dia perlu protein. Dan vitamin E-nya juga ya dok Vitamin ya? D dok ya? Vitamin D. Iya. Nah, protein ini gunanya di dalam tulang dan di dalam gigi itu merekatkan kalsium. Jadi si protein merekatkan kalsium. Ibaratnya Anda mau membangun satu tembok, Betul. campurannya kan ada pasir, Bata, semen. ada bata, ada semennya. Protein ini semennya. Iya. Jadi kalau Anda makan hanya tinggi kalsium, tapi proteinnya Anda terlalu sedikit, ya dia masuk ke dalam tulang, tapi dia tidak membuat tulangnya jadi padat. Jadi nggak optimal dok ya? Ya. Iya. Oke, nah ngomong-ngomong lagi nih dok, ini berhubungan dengan kecantikan ya pemirsa. Dan ketampanan juga ya? Oke, nah katanya nih banyak masyarakat yang beranggapan konsumsi telur rebus secara rutin dapat membuat kulit menjadi mudah keriput, dapat mencegah kulit menjadi mudah keriput. Ini fakta atau mitos? Ini fakta.
Kenapa? Fakta. Karena di bawah kulit itu ada yang namanya kolagen. Iya. Kolagen itu untuk memberikan kesan kulitnya Iya. tetap Kayak awet yang muda. penopang, Dok, ya? Ya, jadi kulitnya tidak ada kerutan-kerutan. Kenceng, Padahal untuk membentuk kolagen di dalam tubuh seseorang butuh protein. Oke. Jadi kalau Anda makan telur Iya. rebus, Anda putih telur kan tinggi protein. Oke. Itu untuk membentuk kolagen. Jadi ini fakta, Dok, ya. Fakta. Nah, Dok, ini bagaimana dengan mata, Dok? Karena ada anggapan kalau konsumsi telur rebus bisa melindungi mata dari katarak. Ini fakta atau mitos, Dok? Jadi sebenarnya ini fakta. Oh, fakta. Faktanya bukan hanya katarak, tapi kesehatan mata. Oh. Kenapa? Karena di dalam kuning telur terkandung yang namanya zat lutein. Lutein. Lutein itu punya efek menjaga kesehatan mata kita. Lutein dan zeaxanthin, Dok, ya? Iya, tapi itu di kuningnya kembali lagi. Jangan terlalu banyak. Iya. Terutama buat orang-orang yang kolesterolnya di perbatasan. Perbatasan itu berapa? 200 sampai 225 kolesterol total. Hati-hati. Anda hanya boleh makan kolesterol sehari buat yang kolesterol perbatasan 200 mg. Padahal di satu butir kuning telur kolesterolnya 200 sampai 225. Satu butir, Dok. Satu Dok. butir. Jadi sudah mencukupi kebutuhan kolesterol sehari, Dok? Sehari. Padahal Anda makan ayam, Anda makan ikan, Anda makan apa Gorengan lagi, juga. itu ada kolesterol. Oke, Jadi tapi- bisa berlebihan. Oh, tapi kalau putih telurnya, Dok, maksimal berapa? Boleh. Putih telurnya tergantung. Iya. Tergantung orangnya, usianya, Iya. berat badannya, tinggi badannya. Karena kebutuhan protein seseorang itu hitungannya Iya. yang buat orang sehat ya, 0,8 sampai 1 Iya. gram per kilogram berat badan. Jadi Iya. Anda makan putih telur, kita harus hitung-hitung juga. Jangan makan putih telur sampai 40, 20, itu Iya, berlebihan. dikira dengan Betul. manfaat 1001 manfaatnya ini Iya. terus kita mengkonsumsi secara berlebihan, tetap tidak Iya. boleh ya, Dok. Tapi, ya? Dok, ini juga banyak, Dok, orang tua yang suka memberikan kuning telur ke anak-anaknya. Ini katanya supaya lebih kuat, lebih enak nafsu makannya, lebih segar. Ini aman nggak, Dok? Jadi gini, kuning telur itu kan tadi saya bilang, dia tinggi lemak, tinggi Iya. kolesterol. Di telur itu lemaknya adanya di kuningnya. Lemak itu sebagai salah satu sumber energi. Oke. Energi, jadi kalau Anda makan yang berlemak, itu cadangan energinya ada. Energi pertama kali dibentuk dari gula. Iya. Gula di tubuh, begitu kadar gula mulai menurun, dia ngambil lagi dari lemak. Nah, kuning telur ini kan tadi saya bilang tinggi lemak. Oke. Ya, jadi untuk anak-anak bagaimana makan kuning telur? Iya. Boleh, tapi ya tetap jangan kebanyakan, maksimal sehari 2 butir. Oh, sehari 2 butir. Sehari 2 Iya. butir. Oke. Wah, ternyata banyak manfaatnya ya, banyak khasiatnya nih. 1001 manfaat asal tidak berlebihan ya tentunya ya pemirsa ya.